Baik, terima kasih. Ya, kita kembali ke pembahasan kita bahwa Quranlah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Quran yang menantang manusia untuk membuat pesawat kalau memang bisa menembus di lapis langit. Sehingga apa? Orang Barat itu mengkaji ayat Quran. Setelah dikaji sama dia, ya ternyata kita bisa bikin Apollo, maka pergilah mereka ke bulan. Sementara orang Indonesia mesti memikirkan bagaimana caranya bisa bertahan dari bulan ke bulan. Itu bedanya. Ya, sekarang kita ngelihat bulan aja masih pada berantem kok. Masya, ya Kang Azril ya, Kang Azril Al-Fatih. Kita loh orang Islam lihat bulan masih berantem. Kata Ormas A, bulan Ramadan jatuh pada hari Senin. Ormas B, hari Selasa. Ormas C, hari Rabu. Sementara orang luar negeri, orang baru berpikir bagaimana bisa pergi ke bulan. Honeymoon to the moon itu bukan hal yang mustahil. Bisa bulan madu ke bulan, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan itu sangat erat. Sangat erat sekali. Tinggal masalah kita mau mengaji dan mengkaji atau tidak. Kebiasaan kita itu kan hanya sebatas mengaji Al-Quran. Mengaji saja. Tapi untuk mengkaji sampai detail tidak. Malah justru seorang Profesor Maurice Bucaille, dialah orang yang mengkaji ayat tentang diselamatkannya satu Fir'aun. Ada lagi, saya lupa nama profesornya siapa. Dia seorang ahli saraf. Ya. Dia masuk Islam karena dia mengkaji Al-Quran. Dia mengkaji Al-Quran. Dalam ayat, ya ada ayat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Ketika ayat ini dibaca oleh saya, Syafruddin Mahud, yang nggak tahu apa ya, bukan seorang ahli saraf, saya bukan ahli saraf, saya ahli pendidikan, atau mungkin dibaca oleh Desti Arianti, yang bukan memiliki background sebagai ahli saraf, ya ayat ini nggak berbekas. Ya. Tapi ketika itu dibaca oleh seorang ahli saraf, Profesor Dokter ahli saraf, saya lupa namanya. Ya. Dia masuk Islam gara-gara baca ayat ini. Kenapa? Dia menjelaskan secara ilmiah. Kullama nadijat juluduhum. Maka tatkala kulit kita itu sudah hancur lebur, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadukul azab. Untuk merasakan pedihnya azab di neraka nanti. Ini seorang dokter ahli saraf, dia berpikir, kalau Quran ini buatan Muhammad, Muhammad nggak akan paham. Kenapa? Karena rasa sakit yang kita rasakan itu hanya di awal aja. Ketika saraf kita itu terputus. Ya. Ini misalnya, mohon maaf, ada orang mencuri, lalu pengen dipotong tangannya. Itu rasa sakitnya itu ketika uratnya putus. Ketika uratnya udah putus, maka dia nggak akan sakit lagi. Mau di tangannya dibejek di apa ya enggak. Maka disiksa di neraka itu kan ketika kita udah tangannya udah hancur lebur, dibakar, dipotong, badalnahum juludan ghaira, kita ganti lagi dengan kulit yang baru. Untuk apa? Untuk merasakan sakit, yazukul azab. Ini kata orang ahli saraf. Ini kalau Quran buatan Muhammad dia nggak paham bahwa rasa sakit itu hanya akan tumbuh kalau diperbarui lagi sarafnya. Ya, gara-gara baca ayat itu dia masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kan orang kalau lagi mau di operasi, dia kan di bius total ya. Agar sarafnya ini udah nggak merasakan sakit, jadi belang nggak sakit. Nah, konsep itu Quran udah mempelajari 14 abad yang lalu. Makanya menjadi bukti bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad. Quran itu buatan dari asli dari mujizat terbesar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi yang paling mulia. Melalui perantara malaikat Jibril. Maka Allah jadikan malaikat Jibril sebagai nabi, sebagai malaikat yang mulia, pemimpinnya para malaikat. Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di dua kota suci. Mekah dan Madinah. Maka Allah jadikan dua kota suci ini, Mekah dan Madinah, menjadi kota yang suci yang Allah muliakan. Sampai sekarang orang banyak yang berkunjung ke sana. Artinya apa? Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran
itu akan Allah angkat derajatnya. Demikian dengan kalian. Kalau kalian ingin diangkat derajatnya, baca Qurannya. Ya, ingin jadi mulia, baca Qurannya. Ustaz, saya kan kerja kuliah, ya masa kalau mau tidur belum bisa baca Quran? Ya, sekalipun cuma satu ayat gak apa-apa, baca aja. Kamu kan sukanya bacanya apa? Status WA. Weh, bangun tidur yang dilihat HP. Wah, status siapa nih? Pagi all cemungut wah cemungut, masya Allah. Dah. Atau ada teman kamu yang bikin status, Alhamdulillah, sholat isya sudah 2 rakaat, tinggal 2 rakaat lagi. Wah, gimana ceritanya nih saya bilang. Ya tolong, Qurannya dibaca. Itu sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan. Di samping itu juga, ternyata di samping Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, banyak para ulama-ulama itu yang berawal dari Islam. Contoh, ulama dalam bidang kedokteran yang menemukan tentang peredaran darah dari jantung lalu ke seluruh tubuh, dan yang pertama kali mengadakan operasi siapa? Di umat Islam. Namanya Dr. Ibnu Sina. Orang Eropa susah ngucapnya jadi Avicenna. Lalu seorang ahli pemikir, teolog, filosof Islam namanya Ibnu Rushdi. Orang Eropa susah jadi Averroes. Penemu pesawat terbang James Webb bersaudara itu hanya meneruskan penemuan dari Abdullah bin Farhad bin Farnas. Dialah yang pertama kali menemukan konsep terbang dengan dua sayap. Dia melihat burung di atas, ya. Lalu beliau mati ditemukan oleh James Webb bersaudara. Penemu angka 0 siapa? Orang Islam yang bernama Al-Jabar. Makanya kamu kan Sami Al-Jabar. Kan dulu kamu kuliah, mungkin kamu SMA juga kan ada Al-Jabar kan? Mata kuliah materi Aljabar matematik. Sin cos tangan, sin costa. Itu penemunya orang Islam. Ya, artinya banyak penemu-penemu yang memang dari umat Islam. Sehingga konsep antara Islam dan ilmu pengetahuan ini sangat dekat. Dan sangat dekat sekali. Oleh karena sebagai umat Islam, pantas ketika ayat pertama yang turun ke dunia ini adalah Iqra. Iqra, bacalah. Artinya apa? Sebagai umat Islam kita disuruh banyak membaca. Membaca apa, Pak? Banyak membaca buku, membaca kehidupan, membaca watak orang. Ya. Jika kamu masuk di ASMI, silakan kamu punya hak untuk membaca. Oh, teman-teman saya Muhammad Azir wataknya seperti ini. Oh, Dania seperti ini. Oh, Pak Syafruddin seperti ini. Silakan kamu membaca. Baca kehidupan, baca peta politik, baca apa yang terjadi di negara kita. Dibaca, semua harus dibaca. Itulah kenapa ayat pertama itu menjadi banyak membaca. Setelah kamu banyak membaca, maka jangan cuma dibaca aja, apa ditulis dalam suatu karya, ya. Makanya kan disebut allazi 'allama bil qalam, ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kita ini harus banyak menulis. Ya, jadi saya minta di sini konsepnya adalah bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan tokoh-tokoh Islam juga banyak yang menjadi penemu-penemu. Dan kita sebagai umat yang beragama Islam, maka kamu harus meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Saya berterima kasih kepada kalian yang sudah memilih ASMI sebagai perahu untuk meraih kebahagiaan kamu, kesuksesan di masa yang akan datang. Di saat teman-teman kamu nih kalau Sabtu Minggu itu kan dia maunya Sabtu malah kuliah sih. Ya, mendingan Sabtu itu family time. Yang udah capek kerja, udah capek sibukan nilai. Tapi kamu bukannya malah beristirahat, kamu malah mau belajar. Bagi saya itu nilai plus buat saya. Apalagi tadi kamu dari pagi loh, ya. Dari pagi, siang, ini mungkin mata kuliah yang ketiga mungkin ya. Ya, makanya ini saya sangat mengapresiasi. Insya Allah
Tetap kalau kamu ada pertanyaan tentang agama Islam, saya akan bimbing kalian. Saya berharap kamu tidak salah dalam mencari seorang guru. Pertama, ustadz yang memahami agama Islam. Agar apa? Agar pemahaman kamu itu nggak radikal. Jadi nanti dikit-dikit bikin bom bunuh diri, dikit-dikit bau Islam, tidak. Maka di sini tugas saya untuk membimbing kalian. Baik, ini tinggal 5 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kang Khotibul Umam, ini ganti lagi itu namanya. Tadi namanya Al-Fadli ya, Khotibul Umam. Lupa di rename, Ustaz. Maaf. Kenapa? Maaf, lupa di rename tadi, Ustaz. Oh, masih pakai nama. Baik. Ini kita break dulu kali ya. Kita break. Nanti setelah maghrib kita mulai lagi atau bagaimana? Ini minta kesepakatan aja. Boleh, Ustaz. Dilanjut. Break dulu ya. Sudah azan ya. Ya. Kita break dulu. Kita break dulu, sudah azan. Nanti setelah sholat kita sambung lagi sebentar ya. Mungkin tanya jawab aja. Nanti tolong dipersiapkan lagi linknya dan Nia atau yang lainnya, silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nanti kita sambung lagi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam.